Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, saudara-saudariku, semoga dirahmati oleh Allah semuanya. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang talak atau cerai atau pisahan antara suami dan istri. Ini saya sampaikan karena banyak kasus perceraian yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya selalu meningkat tajam. Alasan karena faktor ekonomi, pihak ketiga, pihak keluarga, atau faktor-faktor yang lain. Namun di antara faktor-faktor itu yang dominan adalah faktor ketidaktahuan antara suami dan istri tentang hukum status talak. Banyak di antara suami yang secara sengaja atau tidak sengaja pas dalam kondisi marah atau kondisi guyonan mengatakan kata talak, cerai, pisah kepada istrinya lebih dari 3 kali, yang mana ini difahami oleh si istri khususnya bahwa kejadian ini adalah sudah masuk dalam kategori talak bain kubro, sehingga atas dasar pemahaman yang keliru ini si istri tidak mau digauli lagi oleh sang suami. Bahkan mempunyai persepsi ketika berhubungan badan itu jadinya zina. Yang akhirnya karena keyakinan yang salah, maka jadinya keluarga ini tidak tambah berkah, malah tambah bubrah. Padahal bila kita merujuk pada pendapat minoritas ulama sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, talak yang sejenis itu ya, alias hanya mengatakan talak, pisah, cerai dengan tidak disaksikan oleh 2 orang saksi yang netral dan adil, sehingga menurut minoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, hukumnya talak tersebut tidak sah. Namun jika merujuk pada pendapat mayoritas ulama sunni, khususnya madzhabul arba'ah, 4 madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa talak yang sejenis itu, baik dengan guyonankah, kondisi marahkah, atau kondisi normalkah, tetap dihukumi jatuh talak. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini saya sampaikan karena saking pentingnya masalah ini. Saya membuktikan sendiri, banyak di antara tamu-tamu saya yang konsultasi masalah pelik tentang perceraian. Dalam kondisi rumah tangga yang status suami istrinya masih memiliki surat nikah dari
kantor urusan agama kok bisa difahami dengan faham yang keliru alias sudah talak. Ini bagaimana? Hukum negara dan hukum agama ini bagaimana? Di mana titik temunya? Kalau menurut agama Islam sudah jadi talak, tidak boleh digauli lagi kecuali ada muhalil atau suami baru lagi. Padahal menurut negara belum bisa divonis talak atau cerai. Kita harus paham konteks ini dengan sepaham-pahamnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin video ceramah ini bisa ditonton oleh para suami dan para istri di seluruh Indonesia agar semuanya bisa memahami. Setelah paham, mendapatkan ilmu, maka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga ini tidak was-was, tidak ragu-ragu, yakin bahwa selama ucapan talak dari suami 100 kali sekalipun, 200 kali sekalipun diucapkan, namun tanpa adanya saksi yang netral dan adil, dua orang laki-laki, maka talaknya tidak dianggap sebagai talak yang sah. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia yang Sunni ini berpegang teguh pada pendapat bahwa itu sah, ya, sah menjadi talak sampai talak bain. Jadi menurut mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah, syarat sahnya talak itu ada 4. Yang pertama, harus ada suami yang mentalak. Kedua, adanya istri yang ditalak. Ketiga, adanya segot atau ucapan talak cerai pisah. Dan yang keempat, harus ada 2 orang saksi laki-laki yang netral dan adil. Tanpa adanya 4 syarat ini, perceraian tidak bisa terlaksana, tidak sah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya menganggap remeh ucapan talak dari seorang suami, tidak. Cuma ucapan talak itu sebagai perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Walaupun tidak haram, tapi bisa mendekati keharaman kalau dibuat seenaknya ucapan itu. Kayak segojangan kalau bahasa Jawanya. Bisa makruh tanzih, makruh murni, bisa makruh tahrim mendekati keharaman. Karena apa? Kalau itu diucapkan secara terus-menerus, maka akan mengurangi keberkahan dalam hidup rumah tangga. Sidik-sidik cerai, sidik-sidik cerai, sidik-sidik cerai. Akhirnya keharmonisan rumah tangga ini ya berkurang. Apalagi jika kedua belah pihak suami istri ini tidak memahami tentang hukum syarat sahnya talak, maka malah justru akan semakin meruncing perselisihan tersebut dan akan terjadi perceraian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, di Indonesia ini sebenarnya sudah tepat pengadilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam, gabungan rangkuman di antara hukum-hukum Islam yang ada, disesuaikan dengan keadaan negara kita Indonesia, supaya tertib administrasi, supaya tidak mudah untuk melakukan perceraian.